moderator. Ya, Suaranya hilang. Suaranya hilang, nggak ada suaranya. Mbak Norma. Masih masih mute, masih mute. Masih mute Mbak Norma. oh iya maaf Bapak, maaf. Oke baik. Untuk itu langsung saja ya kita izinkan saya memperkenalkan narasumber pelatihan kita hari ini, yaitu di sini ada Bapak Kiai Haji Miftahul Huda yang akan membawakan materi tentang konsep halal haram menurut Al-Quran dan fatwa-fatwa MUI. Beliau merupakan ini Ibu Bapak sekalian merupakan sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Untuk Bapak Miftahul Huda mungkin bisa langsung dimulai saja pemaparan materinya. Terima kasih Mbak Norma, Pak Usep yang selalu ceria, senyumnya menggoda. Amin. Banyak wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Kawan-kawan warahmatullahi wabarakatuh. Halal Institute yang luar biasa. Saya berterima kasih di siang hari ini ke berapa kali nggak terhitung saya difasilitasi untuk bersilaturahim, menambah teman dan kawan untuk berdiskusi tentang halal dan haram ya. Eh, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya lebih senang kalau saya ditanya gitu ya, daripada saya menyampaikan panjang lebar, apalagi ini waktu siang ya, waktu untuk bobok siang. Ini disiapkan kopi dan tehnya yang hangat supaya kita tidak ngantuk. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan apa yang mau ada yang mau menyampaikan pertanyaan kepada saya. Baik Ibu Bapak sekalian, mungkin yang di sesi yang tadi ya Ibu Bapak terkait penjelasan tentang fatwa-fatwa MUI mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Miftahul Huda ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau tidak salah tadi ada sesi sebelumnya ada pertanyaan yang nampaknya pengen ditanyakan langsung pada dia ini materinya. Iya, iya. Kalau tidak salah pertanyaan Pak Syahabudin ya. Pak Syahabudin mungkin ada pertanyaan yang kemarin belum terjawab, yang tadi pagi belum terjawab, Pak. Iya, Bukan apa itu? saya, Pak. Iya, silakan. Bukan saya. Siapa tadi Oh, ya? bukan. Pak, siapa itu? Ayo siapa yang tadi saya juga lupa nih tidak mencatat. Mungkin yang Tapi ada pertanyaan yang bisa langsung eh raise aja Bapak Ibu atau bertanya langsung ke kolom. boleh. Tadi Bu Norma nyatat nggak Bu Norma? Siapa yang kau tadi nanya kemudian nanti ya ini ditanyakannya untuk Pak Yai gitu kan saya sampaikan. Eh, ya udah Oke, resen saja. ya. Ayo Oke, resen kalau silakan. oh, oke kalau belum saya kasih prolog dulu ya, Pak Usep, Mbak Norma. Silakan silakan Pak Yai. Eh, dalam agama itu ada yang kaitannya dalam ilmu syariat ya. Ilmu syariah itu ada kaitannya eh, terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalat. Dalam kajian fikih khususnya ya, itu ada kaitannya dengan ibadah dan ada kaitannya dengan muamalat. Nah, kalau yang muamalat itu eh, kaidah dasarnya adalah al aslu fil muamalat al ibahah. Hukum asal dari segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat manusia itu adalah boleh. Mau jual beli, mau akuntansi, mau asuransi, mau sewa menyewa, atau yang segala bentuk transaksi baru, itu hukum asalnya adalah boleh. Selama tidak ada satu
praktek riba. Kalau ada praktek riba berarti dia haram. Yang kedua, tidak ada unsur goror. Goror itu ketidakjelasan. Baik al-gharar fil ba'i fil akidain, baik ketidakjelasan dari subjek hukumnya, yaitu penjual dan pembeli atau pihak satu dan pihak kedua itu tidak jelas, maka itu juga haram. Atau ketidakjelasan di dalam objek hukumnya atau al-mabi, yang ditransaksikan itu nggak jelas. Contoh cryptocurrency, ya, kripto, ya, itu jelas nggak ya? Barangnya nggak jelas, unsur utilitiesnya tidak jelas, tidak kita bisa pegang, tidak kita bisa manfaatkan, maka itu ada gharar di situ. Maka segala bentuk transaksi yang tidak jelas baik di subjek hukum maupun di objek hukum, hukumnya adalah haram. Yang ketiga, tidak ada unsur maisir. Ya. Kalau ada maisir atau kemar atau perjudian, maka hukumnya adalah boleh. Kalau ada praktek perjudian atau untung-untungan, maka itu hukumnya haram. Nah, ini konsep dasarnya daripada muamalat. Sementara di dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah at-tahrim, atau al-aslu fil ibadah at-tahdhir, al-hadr, bahwa hukum asal dari suatu ibadah adalah dilarang, diharamkan selama belum ada dalil yang menyuruh. Itu adalah hukum asalnya adalah hukum asal ibadah adalah haram. Termasuk di sini tentang terkait dengan halal dan haram. Kan ada satu ayat, janganlah kau seperti orang-orang terdahulu, kaum terdahulu yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Maka celakalah, jangan seperti orang-orang terdahulu. Tetapi agak unik terkait dengan produk halal ini, karena di sana ada kaidah yang lain. Kaidah turunannya banyak sekali. Ada contohnya misalnya al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah atau boleh. Selama apa? Nanti yang akan kita kaji. Kenapa produk atau bahan itu haram? Itu ada beberapa penyebab, ya. Contoh yang lain misalnya ada kaidah al-aslu fil luhum at-tahrim. Hukum asal dari segala daging itu adalah haram. Padahal kita tahu bahwa semua binatang ternak itu kan halal, ya. Tapi kalau terkait dengan turunannya, produk turunannya yaitu daging, itu adalah haram. Maka perlu telusur bagaimana proses penyembelihannya. Apakah dia disembelih sesuai dengan standar jaminan produk halal atau tidak. Maka disitulah urgensi dan pentingnya proses sertifikasi halal. Ini pengantar. Tadi sudah ada yang chat, saya kira. Pertanyaan atau tidak tadi? Betul Pak Kiai, sudah ada yang bertanya di kolom chat Ya. dari Pak Mahendra Yani. Beliau bertanya apakah alat produksi yang pernah digunakan untuk produk non halal masih bisa dipakai? Lalu ada bagaimana ketentuan penyimpanan bahan halal agar tidak tercampur bahan haram? Begitu Pak Kiai. Oke. Jadi antara sertifikasi halal dengan halal itu agak beda-beda tipis, ya. Contoh saya bilang seperti ini. Saya punya ini, atau ini kopi, ya, kopi. Ya. Kopi itu pada dasarnya kan halal, ya, Ibu, ya, Bapak, ya. Tetapi
Kalau saya mau declare, kopi saya adalah halal, apakah langsung diterima? Kan perlu ada pembuktian bahwa kopi ini harus tidak mengandung wine, tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Kan perlu ada jaminan terhadap konsumen. Atau misalnya saya punya produk ini, apa ini, Fit Bar ya. Fit Bar saya ini, kue ini adalah halal. Kan nggak bisa langsung diterima oleh undang-undang, oleh aturan, tapi harus ada jaminan bahwa semua bahan itu harus halal ya, termasuk proses produksinya itu harus dijamin tidak ada kontaminasi silang. Nah, jadi antara halal sendiri dengan sertifikasi halal itu ada perbedaan, karena di dalam sertifikasi halal itu ada standarnya. Terkadang standarnya itu tidak kita dapati di dalam halal itu sendiri. Contoh yang lain, ketika penyembelihan halal, sertifikasi penyembelihan halal, rumah potong hewan atau rumah potong ayam, salah satu salah satu yang menjadi standar adalah juleha. Saya tanya ke Bapak Ibu semua, eh, sembelihan orang Kristen, orang Yahudi, orang Katolik itu halal atau haram? Haram. Haram Kalau ya. dia nggak ahli kitab. Siapa yang jawab nih? Saya, Sudaryanto. Sebentar, siapa namanya? Gita Rianto. Sudaryanto. Sudaryanto. Oke, coba Bapak buka surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Sudah ketemu, Pak? Ayat 5. Iya. Silakan dibaca terjemahnya aja, Pak. Terjemahannya itu di sini konteksnya itu ini Pak, menjelaskan tentang kehalalan makanan. Oke, dibaca aja. Hari ini dihalalkan. Nggak ada nih Pak, saya nggak ketemu ya Pak. Izin membantu. Oke, Ya, silakan. Silakan, Pak. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala makanan Ya. yang baik. Makanan sembelihan ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal juga bagi mereka. Oke, stop. Stop. Tadi yang mengatakan haram tadi, apakah menyalahi dari isi ayat ini? Iya, kalau dia bukan ahli kitab. Iya. Kalau kita meyakini selama ini kan sembelihannya Kristen, sembelihannya Itu dulu Pak Yai. dulu kapan? Zaman dulu iya ada ahlul kitab, sekarang kitabnya bukan lagi yang asli. Oh, Jadi kan ya bukan lagi. Sekarang udah nggak ada ahli kitab. itu dasarnya apa? Kok mengatakan bahwa orang Kristen sekarang bukan ahli kitab? Ya karena kitabnya Kristen itu kan bukan kitab yang zamannya eh, Nabi Isa. Hmm, hmm. Nah, kalau sekarang itu kan sudah dipecah menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru yang itu bukan ciptaannya daripada kalamullah. Udah itu ciptaannya Paus. Maaf Pak, saya nggak bicara agama ya Pak. Iya, iya, iya. Jadi pinta pada intinya kan sudah ada perubahan ya. Ya, sudah ada perubahan kitabnya. Tidak hanya editing tapi perubahan ya. Ya. Kalau Al-Quran kan perubah satu harokat aja udah berubah arti ya. Betul. Ya. Itu kan pendapat Bapak ya. Iya, pendapat saya. Mungkin salah juga. Iya. Enggak, di LHLN, di Lembaga Halal Luar Negeri, ada beberapa standar yang berbeda dengan standar yang kita punya. Salah satunya adalah Juleha ini. Dulu ketika saya mendampingi LP POM,
ketika di asesmen oleh LHLN di Timur Tengah, ya ini hampir tidak lulus karena masih ngotot dengan standar Juleha harus Muslim. Mereka menolak gitu. Ya terpaksa kita belok dikit lah, ambil tikungan gitu. Bukan merubah, tapi kita mengalah sedikit gitu. Ya karena saya pernah menghadiri satu muktamar fatwa di Al Azhar ya, Al Azhar. Itu salah satu narasumbernya ya pendeta. Wah itu seperti bahasa Arab kayak kayak salam biasa itu, assalamualaikum, kayak ya baca Quran gitu. Artinya bahwa ahlul kitab di Timur Tengah itu ya masih dianggap seperti ahlul kitab zaman dulu. Sembelihan mereka tetap halal. Bahkan perempuan ahlul kitab sah untuk dinikahi. Berbeda dengan di Indonesia, sudah ada undang-undang perkawinan ya. Perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah yang seagama. Nah, jadi ini meskipun ayat ini belum dinasah, tetapi ada ijtihad-ijtihad yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ahlul kitab zaman dahulu itu sudah berbeda dengan zaman sekarang. Termasuk kitab suci yang ada sekarang itu bisa jadi ada perubahan-perubahan terhadap kitab suci yang asli seperti bagaimana yang diturunkan oleh kepada nabi-nabi Allah nabi-nabi Allah alaihi wassalam. Oke. Tadi kaitannya dengan eh, sharing facility ya, boleh atau tidak? Apunten Pak Yai, berarti kesimpulannya gimana Pak Yai tadi? Ketika ada hewan yang disembelih oleh ahlul kitab yang zaman sekarang itu boleh apa tidak? Kalau dia sertifikasi halal, maka ditolak kehalalannya. Gitu ya. Bedakan antara sertifikasi halal dengan halal, Ya. karena ada standarnya yang berbeda. Termasuk di sharing facility tadi. Alatnya mestinya kalau kita di rumah tangga kan sangat sangat mungkin terjadi ada kontaminasi dengan sesuatu yang haram ya. Ada darah, kena darah dan yang lainnya, kena kotoran, apalagi yang punya anak kecil, kena kotorannya atau air pipisnya anak kecil, nah, itu kan bisa jadi. Itu secara fikih kan bisa disucikan, tetapi secara sertifikasi halal ditolak. Artinya fasilitas itu harus halal dedicated di dalam sertifikasi halal. Tidak boleh ada sharing facility, apalagi produk daging dan turunannya. Itu sangat ketat di sana, mulai dari proses penyembelihan, pengolahan sampai penyimpanan dan distribusi harus halal dedicated, nggak boleh sharing facility. Oke, terjawab ya, bagus semua ya. Pak Artinya Yai, izin ya, bertanya, maaf. ya. Tadi saya kan di awal sesi itu kan menanyakan yang kaitannya ada beberapa produk yang secara hukumnya itu haram tapi bisa halal. Artinya kan ada proses transformasi kimia kayak alkohol dalam kadar tertentu boleh halal kan begitulah. Itu saya tadi kan hukum fatwanya bagaimana, karena itu kan kita kan jelas dikatakan tadi yang sesi kedua yang namanya minuman khamer, rum itu kan haram. Nah, bagaimana dengan proses halal yang memang itu membutuhkan transformasi kimia? Kayak misalnya itu kan ya contoh ada beberapa berita entah benar atau tidak yang kaitannya jamaah haji kita menggunakan serum, kayak nama serum babi untuk Vaksin ya, melambat vaksin vaksin. Itu contoh meningitis. seperti itu. Contoh aja, misalnya ada campuran alkohol untuk bahan-bahan tertentu yang memang direkomendasikan sekian persen, apakah memang itu fatwanya sudah ada? Karena biar jadi kan biar hukumnya kan jelas. Itu Pak Yai. Tadi Oke, pertanyaan saya yang pertama itu. Maaf, terima kasih. Oke, nanti ada kedua ya, Pak Daryanto ya. Iya, siap. Sama dulu. Ini kayak Pak Daryanto kayak orang Jawa ya. Oke.
terkait dengan perubahan zat. Nah, perubahan zat itu kalau dalam bahasa fikih kan istihalah ya. Nah, perubahan zat yang eh, diterima oleh MUI itu baru ada dua kasus ya. Yang pertama idza takhallalatil khamru ya. Jadi dia perubahan zatnya secara alami. Dari air nira, dari air legen ya, kemudian berubah menjadi toa, dari toa akan berubah menjadi cuka. Itu adalah istihalah yang makbulah, yang diterima, perubahan zat yang diterima. Yang kedua, ayyuma ihabin dubigo fakot tohuro. Segala kulit dari bangkai, baik itu bangkai hewan halal maupun hewan haram, kecuali dua spesies, babi dan anjing, itu jika disamak, maka menjadi suci. Untuk yang sering dipakai di dalam industri vaksin, industri pangan maupun industri makanan dan minuman, itu adalah enzim dari babi. Enzim dari babi ini banyak digunakan di dalam proses produksi vaksin ataupun obat. Meskipun di dalam end produknya, produk akhirnya itu dianalisa lab tidak ada DNA babinya, itu oleh standar jaminan produk halal Indonesia adalah haram. Karena apa? Ada pemanfaatan al-intifa bil khinzir, ada pemanfaatan unsur babi. Ini berbeda standar ini dengan standar di luar negeri. Di luar negeri di sana ada memakai konsep istihalah sampai pada istihalatul khinzir, perubahan zat babi. Dan konsep istihlak, yaitu yang jika produk itu bahannya dari najis, dari yang babi tadi kemudian hancur karena proses produksi dan di end produknya tidak terdeteksi ada DNA babi, maka itu dianggap halal. Standar kita tidak mengatakan itu. Ini bisa menyelamatkan kita karena produk-produk yang dari luar negeri itu sangat banyak kita temui ada pemanfaatan unsur babi, lemak babi, termasuk produk gelatin. Itu banyak sekali dari unsur babi dan ketika di end produknya dites di akhirnya tidak ada lagi DNA babi, termasuk penggunaan lemak babi untuk produk-produk barang gunaan itu juga kita dapati misalnya untuk produk resin ya, itu banyak menggunakan unsur babi. Itu yang berubah, yang berbeda antara standar jaminan produk halal di Indonesia dengan berbagai standar di halal di luar negeri. Bisa terjawab Pak ya. Kemudian vaksin yang digunakan oleh umat Islam, jamaah haji. Jamaah haji sekarang kan vaksin meningitis, vaksin apa lagi? Tambah lagi polio, vaksin polio. Sekarang kan wabah campak, maka pemerintah menggalakkan lagi imunisasi vaksinasi MR. Tiga-tiganya ini, polio dan MR itu belum ada kita dapati vaksin yang halal. Artinya di dalam proses produksi dia ada pemanfaatan unsur babi. Terkait dengan produk vaksin dan obat-obatan itu MUI punya dua fatwa. Pertama fatwa terhadap zatnya, apakah dia halal atau haram. Yang kedua fatwa tentang penggunaan, boleh atau tidak. Bisa jadi dia haram, tapi karena faktor kedaruratan maka boleh digunakan, tetapi tidak mengubah hukum zatnya. Hukum zatnya tetap haram, tapi boleh kita gunakan. Jangankan vaksin ya. Kalau dalam kajian fikih itu kan dalam keadaan darurat kita makan babi aja boleh, minum khamr aja boleh dalam keadaan darurat. Tetapi darurat itu kan harus dihitung, harus diperhitungkan. Tidak liar ya, kalau kita
biarkan liar tanpa ada aturan ya bahaya. Nah, aturannya apa? Yang pertama, siapa yang menetapkan ini darurat atau kebutuhan mendesak? Tentunya kan aturan ya. Aturan diterapkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan, kementerian terkait. Vaksinasi meningitis itu kan harus dilakukan karena syarat. Kalau nggak divaksin meningitis nggak dapat visa. Maka itu menjadi keharusan. Yang kedua, belum ada vaksin yang halal di dalam kasus tersebut. Sehingga ya harus kita pakai vaksin yang haram tersebut. Demikian Pak Daryanto ya. Semoga terjawab. Berarti ya Pak Yai, antara batas darurat dan batas kebutuhan itu bias ya Pak Yai. Iya, Ada. betul. Oke. Dan dia tidak boleh liar, harus ada siapa yang menentukan darurat, siapa yang menentukan kebutuhan mendesak itu harus pihak yang otoritatif, nggak boleh sembarang orang. Baik. Ya. Oke. Artinya dalam hal ini konteksnya berarti tidak digunakan untuk yang hak dan yang batil ya Pak Yai. Karena kan fatwanya kan begitu, fatwa manusia ya. Maksudnya hak dan batil? Ya kan kalau misalnya itu kan antara darurat dan kebutuhan. Sudah jelas itu kan dasar hukumnya itu kan dari produk yang memang diharamkan. Kan seperti itu Pak Yai. Nah karena ada kebutuhan dan kedaruratan sehingga kan timbullah fatwa bahwa Iya, itu iya, boleh betul ya. digunakan, seperti itu. Nah, terus Betul ya. bagaimana dengan kita yang tidak meyakini itu, Pak Yai? Tidak meyakini. Iya. Ya kita tidak bisa memaksa keyakinan ya. Nabi saja kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya. Kalau sudah batas keyakinan itu siapa yang bisa memberikan hidayah? Ya Allah. Nah, kita hanya menyampaikan informasi, kita hanya menyampaikan hukum. Entah dia menerima atau tidak itu kan hak dia. Ya, iya. Apa punten Pak Yai, barangkali sedikit yang masih janggal ke saya. Tadi Siapa di Syahbudin. Syahbudin monggo. Tadi kan disampaikan terkait dengan vaksin yang dipergunakan untuk calon haji. Itu kan karena kedaruratan. Dan di situ dinisbahkan seperti halnya yang orang kelaparan di tengah padang pasir yang tidak ada makanan lagi, kemudian boleh makan dagingnya haram. Salah satu contohnya misalnya babi. Nah, apakah status daruratnya itu sama antara mereka yang mau haji eh, tidak vaksin dengan mereka yang kelaparan di tengah padang pasir yang kemudian makan itu? Ya, Pak Syahab, kebutuhan manusia itu dalam fikih kan terbagi menjadi 3 ya. Ada doruri, ada haji, ada tahsini. Nah, kalau bahasa sosialnya kan primer, sekunder, tersier ya. Nah, yang doruri itu jika dia tidak mengkonsumsi bisa membahayakan, bisa membinasakan atau membuat dia langsung cacat atau dan yang lainnya. Yang kedua adalah haji, kebutuhan mendesak. Dalam satu kaidah al-hajah qad tungzalu manzilatad darurah. Kebutuhan itu bisa jadi menduduki kebutuhan darurat. Artinya ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kebutuhan vaksinasi meningitis oleh jamaah haji itu belum masuk ke keadaan darurat. Itu menurut pandangan saya. Bisa jadi dia pandangan orang lain ya. Karena darurat itu bisa jadi fi'li hali atau dhonni. Hali itu di depan mata. Wah, kalau enggak ini saya akan mati. Dhonni itu praduga. Kalau saya enggak meningitis, saya jamaah haji nanti akan terpapar vaksin, terpapar virus meningitis oleh jamaah haji Afrika misalnya. Itu kan praduga. Itu bisa jadi dikategorikan doruri.
Tapi menurut pandangan saya itu masih dalam keadaan apa, haji ya, kebutuhan ya. Dan doni ya Ustaz ya. Ya ya, kebutuhan ya, dan kebutuhan itu menjadi persyaratan. Akhirnya kita tidak bisa lepas itu. Kalau kita nggak vaksin meningitis, kita nggak dapat visa, Pak. Seperti Nah, itu. itu berarti ada hukum dagang lah Pak Yai, berarti Pak Yai. Bukan Maaf ya, loh. ya bagi orang pedagang, Ini wah ini hukum dagang. artinya mungkin apa bisa apa namanya ya, dikasih opsi dengan ya semacam kayak surat pernyataan atau dan sebagainya ketika terpapar seperti itu, eh Konsekuensinya. konsekuensinya seperti itu gitu loh Pak Yai. Karena Itu kalau kalau saya lihat tadi itu bukan doruri ya. Itu iya iya. haji gitu kan. Itu administrasi, Pak. Jadi Heeh. eh, Taklimatul Hajj itu sudah aturan dari Saudi. Kita nggak bisa menolak, Pak. Kalau kita nggak divaksin meningitis, kita nggak dapat visa. Itu menjadi persyaratan. Satu lagi yang akan diterapkan oleh Saudi itu adalah pembayaran dam. Dam itu nanti harus di tanah haram. Kalau enggak, nanti dia nggak dapat visa haji. Seperti Eh, itu. Nah, hubungannya gini Pak Yai. eh, Artinya misalnya saya pribadi itu nggak yakin atau ragu atau bahkan sudah menyatakan status itu haram. Tapi hmm, ada regulasi memang yang mengharuskan harus vaksin, gitu Pak hmm, Yai. hmm. Ya, Secara hukum itu nanti ngapunten yang menanggung resikonya siapa Pak Yai? Menanggung risiko di akhirat maksudnya. kan sudah ada fatwanya, serahin aja. Tapi insya Allah nggak dosa, karena itu sudah termasuk persyaratan ya. Bahkan nanti di beberapa kasus vaksinasi kan sekarang ada perluasan vaksin wajib ya oleh masyarakat. Jadi kalau peserta BPJS atau warga negara yang uh, tidak divaksin ini, nanti dia tidak akan mendapatkan layanan BPJS ini. Gitu. Misalnya dia tidak divaksin polio, nanti terkena polio dia tidak dilayani BPJS. Seperti itu, Pak. Atau yang gampang lagi seperti ini, Pak. Ikan itu kan halal ya, meskipun bangkai ya, Betul, tanpa disertifikasi halal. Jadi dia nggak wajib sertifikasi halal kan? betul. Nah, tapi jika suatu perusahaan mempersyaratkan dia harus disertifikasi halal, maka menjadi wajib, Pak. Padahal dia kan pertama nggak wajib itu sertifikasi halal ikan, wong bangkainya aja halal. Dan itu terjadi, Pak, di satu wilayah perusahaan sarden ikan mempersyaratkan ikan tangkapan nelayan itu bersertifikat halal. Wong ikan kok harus disertifikasi halal, Wong? Nah, itu Pak, karena kebutuhan yang nggak wajib menjadi wajib. Nah, oke, bisa dipahami ya? Oke, Pak Yai, matur nuwun. Oke, Mbak Norma, ada pertanyaan lain di kolom chat? Oke, baik Pak Yai, kita beralih di pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya Pak Yai. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, di antaranya salah satunya dari Bapak Ahmad Bahrul Rizik. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pengaruh status keagamaan seorang chef atau tenaga pengolah terhadap jaminan kehalalan produk pangan yang dihasilkan di dapur? Apakah kehalalan makanan ditentukan oleh identitas individu pengolah atau oleh penerapan prosedur serta standar halal dan dalam proses pengolahan makanan? Karena dalam contohnya itu biasanya kan terdapat seorang chef yang non muslim itu Pak ya, yang belum memiliki pemahaman yang memadai terkait Oke, oke. apa namanya konsep halal haram atau najis suci dalam pengolahan makanan. Nah, Oke. kondisi tersebut tuh apakah dapat mempengaruhi jaminan kehalalan makanannya itu Pak Kiai? Seperti itu. Kalau saya jawab pakai kacamata fikih, eh, tidak, tidak mempengaruhi. Wong sembelihannya
ya ahlu kitab aja halal kalau saya jawab secara fikih. Nah, tetapi kalau kita menerapkan standar pedoman standar produk jaminan produk halal SJPH, di sana harus ada kebijakan halal yang diterapkan oleh semua orang yang terkait dengan produk tersebut. Termasuk yang paling sensitif adalah chefnya ya. Nah, orang kita tahu bahwa non Muslim itu nggak mengenal konsep toharoh ya. Dia habis pipis langsung aja nggak pakai toharoh, mending pakai tisu. Ini nggak langsung. Kalau kita pergi ke luar negeri itu ya udah pipis langsung tutup celana udah. Bahkan di uriner itu kan nggak ada airnya, dia nggak ada yang mancur gitu ya. Kalau kita kan kebingungan tuh, pepet-pepetin aja. Nah, biasanya kita kalau ke luar negeri selalu pakai bekal botol botol kosong gitu ya untuk mengisi air untuk toharoh. Nah, makanya di sana ada kebijakan halal yang harus selalu disosialisasikan kepada pekerja di perusahaan tersebut. Dan salah satu yang harus dijaga adalah kesucian ya, kesucian alatnya, termasuk kesucian orang yang bekerja di situ. Jangan sampai dia habis buang air, tangannya bisa jadi kecipratan, kalau nggak bersuci ya bisa mengkontaminasi bahan dan alat yang digunakan oleh perusahaan. Demikian, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Yai. Lalu ada yang bertanya lagi nih Pak, dari Ibu dikasih tawati. Contoh tindakan yang dapat menyebabkan suatu produk menjadi tidak seperti apa Pak? Penyebab ya. Ya, Ini yang kita contohnya. diskusikan sekarang. Nah, ini kan beberapa saya lihat pakai peci ini sudah apa simbol Ustadz kan pakai peci ini. Ada Ustadz Sihabuddin, ada Ustadz Irfan Ibnu. Kok dicopot semua? Pertanyaan dari saya. Ini mulai materi. Mengapa bahan atau produk itu dinyatakan haram? Bahan ini nggak boleh dipakai. Produk ini tidak boleh dimakan, dikonsumsi. Kira-kira apa sebab? Dikarenakan prosesnya. Prosesnya Dikarenakan prosesnya, proses dan campuran zatnya mungkin. itu dalilnya dari mana, Pak? hmm, Ini bahasa agama ya, bahasa agama. Nah, ada nggak ayat Al-Quran yang menunjukkan, oh prosesnya nggak benar? Paling sembelian ada kalau sembelian. Oke, silakan, boleh raise hand atau langsung open mic. Kenapa bahan atau produk itu dinyatakan haram? Izin menjawab. Boleh langsung open mic aja, Mbak Virus. Virus, Salma, Nurjihan. Boleh open mic. Apa Maaf, tadi? mic saya rusak. Bisa Apa aja. tadi Pak Yai pertanyaan tadi? Pertanyaannya, saya menyambung pertanyaan dari peserta. Wih. Contoh ya, sekarang saya balik. Mengapa produk atau bahan itu dinyatakan haram? Oh, kemungkinan karena Pak Yai, salah satunya kan eh, halal tapi berlebihan komposisinya. Salah satunya mungkin karena zatnya Pak Yai. Jadi misalnya gini, eh, bahan dasar gula, gula itu kan yang gula yang apa, yang gula sakarin itu gula Iya, pemanis. iya. Nah, itu kan
dasarnya kan gula karena berlebihan. Jadinya kan mempengaruhi kesehatan. Secara kesehatan itu kan kurang baik. Nah, itu bisa jadi mungkin jadi haram. Itu masuk kategori bukan zatnya, Pak, tapi pola ya. Pola Oh, pola. makannya nggak benar ya. Pola pengolahannya nggak benar. Itu masuk di bawah larangan wala tusrifu ya. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Manis Tapi boleh, tapi kalau misalnya dalam satu kandungan produk yang misalnya ya kan untuk konsumsi bahan makanan, contoh misalkan gula harusnya sekian miligram per satu konsumsi per hari. Nah, kan, tetapi di dalam campuran produk itu berlebih karena ada unsur lain. Apakah juga itu menjadikan barang tersebut jadi haram yang tadinya halal? eh, kalau itu masuknya pada toyibnya, Pak ya, unsur toyib ya. Safety foodnya ya, keamanan pangannya ya. Jadi kalau kita masak terlalu banyak garam juga membahayakan ya. Betul. Kalau kita bikin kopi terlalu banyak gulanya, ya nggak enak, ya membahayakan. Nah itu kan berarti haramnya bukan karena zatnya, Pak ya, Iya, iya. tapi karena ya tadi cara pengolahannya, pola makannya nggak benar Iya, gitu. iya. Makan itu baik, tapi kalau kita makan setiap malam sebelum tidur bisa membahayakan ya. Kalau memabukkan, Pak, Siapa ini yang jawab nih? saya Pak. Siapa namanya? Maulana Safri. Maulana Safri, Ya, memabukkan. ya, adalah ditegaskan pada surat apa itu? Al-Maidah ayat 90 kira-kira. Ya, apa itu? Eh, minuman Innamal khamru. minuman yang memabukkan. Ya, Itu, ya, itu ya. kan bisa apa dikaitkan dengan minuman itu adalah suatu produk kan. Tidak hanya minuman ya. Ah, Namanya khamr itu kan yang berfungsi menutup fungsi akal ya. ya. Khamr, yukhammirul akla. Dia tidak hanya minuman, tapi zat yang bisa memabukkan seseorang itu dilarang atau haram untuk dijadikan sebagai bahan produk. Bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan yang lainnya. Termasuk apa yang baru-baru tahun kemarin itu di Kalimantan, salah satu tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan eh, obat herbal, tapi dia memabukkan, dikategorikan sebagai jenis narkotika, maka itu tidak boleh ya, karena ada satu hadis, la tatadawau biharamin, janganlah kau eh, mengobati dengan sesuatu yang haram, mabukkan. Ma'askaro qaliluhu, ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Ya. Kullu khamrin muskir wa kullu muskir haram. Setiap khamr itu memabukkan dan setiap memabukkan adalah haram. Berarti Pak Yai, kalau semisalnya kan banyak kita juga kan, misal contoh masak nasi goreng, kan kalau Hmm. enak kan pakai angciu tuh Pak Yai. Ancio, Nah, bukan nasi goreng, Pak. angciu itu Eh, pakai nasi goreng angciu. Kangkung apa itu? Bisa ya kayak kangkung juga bisa, Tumis kangkung ya. terus kangkung. Nah, tumis-tumisan pokoknya semua tuh yang berbahan tumis tuh biasanya kan kalau pengen enak kan pakai angciu tuh. Hmm, Nah, itu hmm. kan salah satunya kan itu mungkin yang memang tidak boleh. Oke. Bahkan Pak Daryanto, dalam standar kita, jangankan dia menggunakan bahan dari arak dengan segala derivasi namanya, anciu, arak, soju, apalagi yang lainnya, menggunakan namanya saja nggak boleh, Pak. Begitu. Nah, misalnya saya sebut kopi wine karena dia menimbulkan rasa yang apa asam gitu ya. Menggunakan namanya saja nggak boleh. Nanti, bukan nanti ya, ada yang dari Surabaya?
Dari Surabaya ada nggak? Nah, kan di sana ada rawon setan ya. Rawon setan di Embong Malang itu. Itu hanya menggunakan nama saja setan itu kita tolak ya. Kopi wine karena apa? Kita ada standar penamaan, standar kemasan, standar bentuk produk, standar gambar di dalam kemasan itu ada standarnya, diatur. Nah, jangan sampai namanya itu menimbulkan konotasi kekufuran. Rawon setan, sambal setan, es tuyul, es gendruwo, nah, kita tolak. Itu semua dulu ada di Megacuan ya, kita suruh minta diperbaiki. Atau nama misalnya yang berkonotasi kepada makna kemaksiatan, ada kemaksiatan, contohnya coklat Valentine, kita tolak juga. Atau nama yang menunjukkan sesuatu yang diharamkan tadi, kopi wine, apalagi uh, kecuali kecuali sudah mentradisi di Betawi bir peletok kita kecualikan. Kemudian roti buaya kita kecualikan juga dari nama yang sudah mentradisi. Tapi anu Pak Jadi Yai, ya, bagaimana kalau misalnya itu dalam bentuk barang yang memang karena kultur ataupun karena tradisi ataupun karena kebiasaan, contoh cabai setan. Nah, itu gimana Pak Yai? cabai setan ada. Cabai ada, cabai rawit setan ada itu yang merah pedes Hmm. banget itu Pak Yai. Nomor satu mahal Hmm. lagi harganya Pak Yai. Hmm. 80.000 sekilo Pak Yai. Itu sudah mentradisi kan? Sudah, bahkan Hmm. seluruh Jawa dari timur sampai barat sampai sama cabai Yang setan. saya tahu cabai rawit. Iya, ada beberapa jenis. Rawit Hmm. lalap, rawit sambal, rawit setan. Ya. Oh, oke 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 oke. Bisa nanti diusulkan sebagai pengecualian. Nah itu, karena itu kan kultur lah Pak ya, sudah Ah, 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 tradisi ah. karena pedesnya itu melampaui batas kewajaran, jadi orang bilang iya cabai rawit setan. Hmm, hmm, hmm. Oke oke, bisa jadi. Hmm. Oke, ada pertanyaan lain, Mbak Ada ada Norma? Pak, ini ada yang bertanya lagi tentang hukum pemotongan hewan yang dipotong menggunakan mesin, Pak. Apakah masih halal, Pak? Satu, kita sudah ada fatwanya terkait hukum penyembelihan hewan dengan mekanik, dengan mesin. Itu dibolehkan, tetapi persyaratannya sangat ketat ya. Julehannya harus muslim tentunya. Kemudian alatnya ini dipastikan dapat memotong 4 saluran yang ada, yaitu al-hulqum wal mari, saluran nafas dan saluran makanan itu harus terputus, dan juga al-wadajain, uh, dua urat pembuluh darah itu harus terputus. Dan ini yang kadang susah terpenuhi ya, karena posisi kepala ayam biasanya kan digantung ya, digantung berjalan. Nah, itu bisa jadi dia kan kalau kita motong manual kan dipegang ya Ya. kepalanya sehingga tidak gerak-gerak. Nah, ini kan gantung kan gerak-gerak. Jadi harus ada validasi terhadap atau kalibrasi terhadap alat tersebut sampai berapa persen dia memotong semua urat yang ada. Ah, Kalau dia presentasinya tinggi ya kita tolak. Kalau presentasinya di bawah 1% ya bisa dimaklumi ya. Dan tentu di sana perlu ada halal checker ya, yang mengecek tentang hasil penyembelihannya. Ah, Demikian ya, Ibu siapa yang bertanya tadi. Jadi pada dasarnya boleh, karena ini dikiaskan dengan perburuan ya. Misalnya kita memburu, melepaskan anak panah, atau dengan senapan berburu, itu harus mengucapkan basmalah. Jika uh, mati, dia menjadi halal ya. Atau
yang diterkam oleh anjing peliharaan kita. Nah, kalau dia masih sempat kita sembelih. Kalau sudah mati ya kita makan. Kecuali dia matinya di air ya, di sungai. Bisa jadi matinya bukan diterkam anjing, tapi karena yang lain. Baik. Mungkin sudah terjawab ya Ibu dikasih Tawati. Lalu ada pertanyaan selanjutnya lagi Pak, ini dari Bu Heli Herianti. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang Muslim ketika ragu terhadap kehalalan makanan tersebut? Sudah ada sertifikat halalnya? Mungkin Bu Eli bisa Masih menjelaskan ragu-ragu. lebih lanjut Ya. terkait pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa ragu-ragu? Apakah dia lagi tinggal di daerah minoritas? Enggak, semisalnya kita di luar negeri kan Pak, pasti ada yang udah diituin halalnya, ada yang belum. Nah, misalnya kita ragu nih, kita harus bagaimana? Yang jelas kita diharuskan untuk berikhtiar mencari restoran yang halal. Kalau sudah Ya. ikhtiar kita nggak mendapatkan, ya kita hindari yang daging-dagingan ya. Uh, Ya, ya Pak. kalau itu sudah kita nggak dapatkan lagi, ya gimana lagi? Jangan sampai kita mati kelaparan ya. Itu pada prinsipnya. Baik, sudah Ya, terima terjawab ya kasih. Ibu Eli. Mungkin ada pertanyaan lain Ya, lagi Pak. yang gimana Ibu? Itu Nah, di ini kolom ada pertanyaan ya. lagi Pak dari Bapak Galih Nurgantara. Untuk peralatan dapur seperti sikat lantai, sikat cuci, terkadang kemasan kemasan tersebut memuat deskripsi yang minim atau tidak lengkap, Pak. Apakah dari bulu natural atau bulu sintetis. Kemudian unsur turunan babi pada peralatan dapur yang ada lapisan coating anti lengket, glossy dan lain-lain, juga peralatan lain yang kita juga ragu asal-usulnya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya, Pak? Oke, ini termasuk produk barang gunaan. Barang gunaan itu kan di dalam undang-undang itu terbagi menjadi tiga. Yang dipakai itu mulai kepala sampai kaki. Kemudian yang digunakan itu seperti alat rumah tangga, alat tulis kantor, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah yang dimanfaatkan. Itu seperti alkes ya, produk alat kesehatan. Di dalam peraturan pemerintah itu hanya ada satu klausul, produk barang gunaan kenapa harus disertifikasi halal, yaitu jika mengandung atau berbahan unsur hewani. Mengandung unsur hewani atau berbahan hewani. Itu wajib disertifikasi halal. Misalnya ini dari bulu hewan, maka harus ditelusuri dari hewan apa. Ini misalnya sepatu berbahan kulit, maka harus ditelusuri, harus disertifikasi halal. Kulit apa? Apakah dia kulit hewan halal atau kulit hewan anjing dan babi atau kulit bangkai, harus ditelusuri ya. Tetapi MUI itu menambahkan norma lainnya, tidak sebatas barang gunaan itu berasal dari hewani atau mengandung unsur hewani. Karena tidak semua berbahan hewani itu ada isu untuk disertifikasi halal. Contohnya tanduk rusa. Tanduk rusa itu perlu disertifikasi halal nggak? Perlu nggak? Mungkin perlu Pak. Sebenarnya kan itu bagian dari tulang yang menonjol keluar kalau kalau tidak salah gitu Pak. Digunakan apa Pak tanduk rusa? eh Biasanya ya kalau tanduk-tandukan tuh
ya mungkin pipa rokok, hiasan, atau bahkan untuk bahan medis kalau tidak salah. Oh, kalau itu kan perlu, Pak. Kalau tanduk rusak kan yang ditempel di dinding itu, Oh, tanah hiasan ya, ya. itu perlu nggak? Itu tidak perlu kayak sepertinya. Ah, kenapa nggak perlu? Karena bukan untuk konsumsi, mungkin, Pak. Karena tidak bersentuhan dengan tubuh manusia. Iya. Kalau peci, sabuk, jaket kulit, sepatu kulit itu kan bersentuhan dengan tubuh manusia. Ada bisa jadi kontaminasi nanti. Apalagi kita berkeringat kan ya. Oi, Ya, itu perlu disertifikasi jika ada sentuhan. Termasuk alat kesehatan ya. Alat kesehatan tuh banyak, ribuan ya, yang bisa jadi atau banyak yang mengandung unsur hewani, tapi dia nggak masuk ke dalam tubuh, dia tidak disentuh oleh manusia. Nah, kan tidak ada isu untuk disertifikasi halal. Nah, termasuk juga sekarang ini produk pelumas, Pak, minyak pelumas. Wah, itu luar biasa dorongannya untuk disertifikasi halal. Oli mobil, Pak, kira-kira perlu nggak? Tidak Kecuali perlu. kecuali ada yang diminum ya. Video yang Nah, ya itu. puasa-puasa kemarin kan minum oli mobil itu. Biar larinya kenceng. Jadi pembalap pelari ya. Nah itu itu perlu kalau itu. Yang aneh lagi Pak sekarang, alat kontrasepsi, kondom, kemudian gel pelumas alat kelamin. Oh, itu dari dulu Pak minta disertifikasi halal. Wah, aneh-aneh sekarang itu. Hmm. Meskipun dia bisa jadi ada mengandung alkohol, bisa jadi dia ada unsur hewani. Tapi kalau itu sudah dihalalkan itu, waduh, nanti jangan-jangan anak-anak muda, udah halal nih, udah halal dipakai ini. Itu yang kita bahayakan, yang kita khawatirkan. Jadi selain sertifikasi ini untuk menjamin kehalalan, juga perlu ada sadud dariah ya. Sadud dariah itu menutup agar orang tidak terjerumus kepada perilaku yang salah, yang diharamkan. Kayak tadi kopi wine, meskipun nggak ada kandungan wine-nya kok dihalalkan. Nah, orang kan mengambil yang simpel-simpel aja. Wine itu sudah dihalalkan oleh MUI. Wah, bahaya kan? Oke, tadi sudah terjawab ya? Tadi barang gunaan tadi. Izin Pak, ada satu lagi Pak. Oke, silakan. Eh, kan di dapur itu sering penggunaan sarung tangan karet Pak, nitril. Itu kan biasanya kami menggunakan sarung tangan dan masker medis Pak. Tapi ya kriteria yang kami pakai itu selama ini ya yang food grade gitu Pak. Nah, apakah itu kan pasti bersentuhan dengan proses pengolahan dan lain-lain untuk operasional dapur itu harus sertifikasi halal juga atau kita Oke, nyari asal usulnya seperti apa gitu? iya. Tadi belum selesai saya menjawabnya. Kriteria tadi ya, mengandung unsur hewani, bersentuhan dengan tubuh manusia. Yang ketiga, bersentuhan dengan bahan atau produk makanan. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kulkas kok disertifikasi halal? Emangnya kulkas dimakan? Tidak dimakan. Tetapi di dalam kulkas itu ada bahan anti bau ya. Anti bau di kulkas itu bisa berasal dari karbon aktif ya. Nah, karbon aktif itu sumbernya dari unsur hewan, bisa jadi unsur hewan. Maka perlu dijamin apakah yang digunakan itu sumbernya dari hewan yang halal atau hewan yang haram. Nah, kalaupun dia dari hewan halal, apakah hewan halal tersebut disembelih dengan sesuai dengan syariat atau tidak? Ditelusuri sampai sebegitunya. Dan yang terakhir, uh, kriterianya adalah jika mengandung alkohol, uh, maka perlu dipastikan alkoholnya itu dari industri Homer atau industri non-Homer. Demikian Pak Daryanto ya. Sebentar, kita pending dulu pertanyaannya. Tadi kan baru satu kita menemukan. Mengapa sebab
bahan atau produk itu diharamkan karena memabukkan. Yang berikutnya kenapa? Sebab Karena zatnya, Pak Yai. ya zatnya kenapa, Pak Syihab? Zatnya ya asalnya memang haram. Ya pertanyaannya, kenapa zat itu diharamkan? Karena sudah jelas disampaikan dalam Al-Quran. Tadi saya sampaikan tadi, wong sembeliannya ahli kitab aja berbeda. Kalau misalnya Pak Syihab jadi penyeliah halal, kenapa diharamkan? Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Orang nggak bisa menerima kan? Satu Hmm. tadi memabukkan. Yang berikutnya kenapa? Cara memperolehnya mungkin Pak Yai. Waduh, repot Pak. Kalau sertifikasi halal harus sampai cara memperolehnya. Contohnya saya punya usaha pisang bakar atau martabak apa itu. Oh, ini ditelusuri. Ini sumber biayanya dari mana? Aliran pejabat atau enggak? Wah, itu semakin panjang administrasinya. Oke, kenapa Bapak Ibu semua? Ustadz Irfan, Ibnu Sudra. Izin izin bantu Ya, jawab, ya silakan. Pak siapa? Mas Ubaidur Rahman. Oh, keren, Pak Nggih. Obed. Mungkin khamar itu diharamkan menurut secara medis itu bisa merusak kehilangan akal dan bisa juga terputusnya sistem saraf. Jadi kemungkinan diharamkan atau itu bisa merusak dari organ-organ tubuh. Itu mungkin Pak Yai. Iya, oke, benar Pak. Itu tapi sudah kita jawab tadi bahwa salah satu penyebab keharaman bahan atau produk adalah memabukkan. Dan memabukkan itu bahasa Arabnya khomer ya. Yukhammirul akla ya, menutup fungsi akal. Bisa di-searching kenapa bahan itu haram. Menjijikan ya, Ibu siapa? Yulia Wardah Yulia Wardah. Ibu Yulia dari mana? dari SPPG Sawah Besar Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah ya? Jakarta Ibu, Pusat ya, oh Jakarta Pusat. Aslinya mana? Ibu Yulia Wardah? asli Jakarta. Jakarta. Eh, Antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan, masyarakat nelayan dengan hutan, itu persepsi jijik sama nggak? Beda ya? Beda. Saya waktu kecil tuh suka mancing di sungai, di kali ya. Umpannya apa? Umpannya cacing. Coro. Coro itu apa coro ya? Wah, kecil. Kecoa kecil. Cari cara mencari kecoa, saya itu masuk ke kandang ayam di rumah itu. Wah, garuk-garuk sampai itu jijik nggak, Bu Yulia? Jiji ya, Jijik. Kalau jijik saya nggak lakukan. Ada yang lebih jijik lagi, Bu Elia Wardah. Karena di kali itu kalau habis banjir biasanya ada ikan dari tambak itu dari empang, namanya ikan bader ya, ikan putian ya. Itu kalau dipancing pakai cacing dia nggak mau makan dia, pakai kecoa nggak mau, maunya dia pakai kotoran manusia. Oh, itu temen mau mancing buang air besar dulu baru dipakai umpan mancing. Lebih jijik lagi. Saya aja nggak berani, jijik ah. Nah, jadi persepsi jijik itu susah untuk dijadikan standar. Tapi nyambung Ibu Alia Wardah, di dalam ayat itu kan wa yuharrimu wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Bahwa Allah itu menghalalkan yang thayyib, yang makanannya tidak membahayakan, yang makanannya safety ya. Itu dihalalkan. Tetapi yang khaba'ith itu diharamkan.
sebagian besar terjemah Al-Quran itu mengartikan khobais yang menjijikkan. Coba itu di surat apa ya? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Itu saya dapati beberapa terjemah menggunakan kata menjijikkan. Sementara jijik itu persepsi orang berbeda-beda. Apalagi nanti kalau sudah diekstrak, kecoa diekstrak, cacing diekstrak, itu nggak ada lagi persepsi jijik. Di dalam fatwa itu ada kriteria khobais. Salah satunya adalah termasuk kategori hasyarat. Hasyarat itu kalau dalam kamus Arab itu binatang kecil yang melata. Tapi tidak hanya yang melata, termasuk serangga itu adalah hasyarat. Di dalam kajian fikih juga ulama berbeda pendapat, tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan hasyarat itu adalah haram. Hanya beberapa ulama yang mengatakan hasyarat itu halal asal ada penyembelihan. Ini pertanyaannya seperti yang pernah disampaikan Kiai Anwar Zahid, bekecot itu adalah haram. Tetapi ada yang mengatakan halal asal ada penyembelihannya. Pertanyaannya yang disembelih dari bekicot itu apanya? Nggak logis ya. Tapi ada pendapat fikih seperti itu. Hasyarat itu halal jika disembelih. Bukan disembelih sih bahasa bahasa fikihnya. Adzabah. Adzabah itu ya bahasa yang masuk ke logika kita ya disembelih. Tapi kalau binatang-binatang kecil itu kan tanpa disembelih. Misalnya dikeringkan, langsung digoreng. Itu apakah penyembelihan? Nggak tahu saya. Yang jelas itu tidak dipedomani oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi hasyarat itu adalah haram. Tadi itu ya, Ibu Alia, bukan menjijikannya, tapi khobais. Dan salah satu kriteria khobais adalah hasyarat. Hasyarat itu bisa jadi hewan, seperti hewan yang melata, seperti ulat, ular, kemudian hewan yang kotor dan menjijikkan, seperti cacing, bekicot, jenis serangga, kecuali belalang dan kokenial ya. Oke, berikutnya. Ada yang dari Jawa Timur? Jawa Timur ada? Ada Pak. Siapa? Siapa? Pak Ubed ya? Iya. Pak Ubed sama si Wari ya, si Darmas ya. Pernah dengar kajian LBM PWNU Jawa Timur ya? Terkait dengan kokenial? Iya, pernah dengar Pak. Itu kan salah satu sumber pewarna makanan atau tekstil ya, karmin. Itu hasil kajian LBM PWNU menyatakan haram, tapi dari MUI sejak tahun 2011 sudah menetapkan bahwa itu adalah suci dan halal karena hasil kajiannya menyimpulkan kokenial itu termasuk jenis serangga belalang. Ya. Dari segi apa? Dari segi apa? Siklus hidupnya, kemudian dari pola makannya, serta lingkungan dia hidup itu sama dengan belalang. Sehingga diilhakkan, dikategorikan sebagai jenis belalang. Halal. Sebab memabukkan, yang kedua adalah khobais. Sekarang sebab berikutnya, kenapa bahan itu diharamkan? Membahayakan. Membahayakan untuk kesehatan, Pak Yai. Membahayakan. Karena ada satu kaidah ya, ad-dararu yuzal. Segala bentuk bahaya
atau kerugian itu harus dihilangkan. Contohnya apa bahan yang membahayakan? Zat yang beracun, Pak Yai. Beracun apa? Kok digunakan di produk makanan itu? Racun. Seperti borak, formalin. Bahan pengawet ya, borak, formalin ya. Oke, itu membahayakan. Formalin untuk pengawet makanan. Formalin biasanya dipakai untuk ngawetkan apa? Mayat. Mayat ya, itu dipakai ngawetin makanan, membahayakan. Yang lainnya, Apa air raksa itu lah Pak ya. air raksa. Mikroginon. Cyanida. Cyanida. Formalin, Bahan aktif. Merkuri Pak ya, air raksa merkuri. Merkuri. Itu biasanya merkuri dipakai di apa, Pak? Kosmetik. Kosmetik ya. Tidak hanya kosmetik, Pak. Ikan di Jakarta sekarang udah mengandung merkuri itu. Oh iya. Karena sampah laut ya. Kan kayak ini juga Pak ya, untuk pemutih wajah kan pakai apa? Hidrokinon. Itu juga akan membahayakan. Dulu tuh namanya ada zaman-zaman dulu tuh pemutih yang dari Cina itu Lingxi apa namanya itu harganya 5.000 seminggu langsung putih, habis itu hitam semua wajahnya Pak ya. Gosong Pak ya. Oh, mau cantik kok murah. Itu mengandung hidrokinon. Iya, 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 iya. Ada lagi ini yang sering disalahgunakan oleh pelaku usaha kecil ya, yaitu pewarna tekstil digunakan untuk pewarna makanan. Itu memang benar, dua-duanya sudah ada sertifikat halalnya, tapi salah tempat ya. Ya, karena pewarna tekstil kan lebih murah daripada pewarna makanan ya. Ah, sehingga dia ah, hukum ekonominya jalan dia. Modal kecil, labanya besar, tapi bisa menyengsarakan orang, bisa menyakiti orang, membahayakan. Dan yang terakhir, apa kira-kira ini yang paling penting mestinya? Kadaluarsa juga membahayakan ya, ini di virusnya. Cara mendapatkannya tadi udah disampaikan Pak Syahabudin ya. Tapi pengolahannya barangkali Pak Yai. Pengolahan kenapa? Kan contoh gini ya, saya juga kan banyak teman-teman yang jualan di Jakarta itu, misalnya untuk pemanis, supaya itu bisa seperti gula. Bisa contoh di di es buah ataupun di sop buah itu kan mereka itu kan menggunakan kan sakarin berbanding dengan gula sedikit, gula pasir ditambah agar-agar putih. Jadi kan seperti gula kental gitu Pak. Nah, itu. Karena itu kan sakarin kan nggak bagus buat kesehatan. Prosesnya itu. Ya. Nah, jadi mereka itu kan menggunakannya itu kan 3. Jadi campurannya itu sakarin dicampur gula pasir sedikit, dicampur lagi dengan agar-agar putih. Nah, supaya dipersis dengan gula. Kalau orang yang nggak paham itu pasti gula. Kalau yang paham pasti akan tahu bahwa itu agak pahit rasanya. Oke. Nah, itu kalau kelamaan kan bisa merusak ginjal. Gitu Pak ya.
Oke. Salah satu penyebab yang paling utama, coba dibuka surat Al-An'am 145. Al-An'am 145. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Oke, ketemu? Yai. Silakan dibaca terjemahannya. Sungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki. Kok sedekah? Al-An'am 145. Batasan makanan yang diharamkan oleh Allah. Iya. Coba bisa dibaca terjemahannya? Katakanlah. Dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali bangkai darah yang mengalir, daging babi karena itu Oke. hewan babi. Oke. Secara fisik. Oke. Jadi di dalam ayat ini ada 3 zat yang diharamkan ya. Satu apa? Bangkai. Yang kedua, darah. Yang ketiga, Daging babi. daging babi. Kenapa 3 zat ini diharamkan? Daging babi. Karena najis, Pak. Najis. Ya. Biasa saja dong lagi. Najis. Sebagian besar menerjemahkannya najisun adalah najis. Nah, termasuk khamr adalah najis. Yes. Nah, itu sebab utama mengapa bahan itu adalah najis. Diharamkan karena najis. Nah, najis itu ada berapa macam? Ada 2. Ada 3. 3 apa 2? 2. Najis mughalladun sama mughafafah. Mukhafafah. Satu lagi ada? Kalau ada yang bilang 3. Mutawasito. 3 Pak Yai, maaf. Ada 3. Ada najis ringan, najis sedang, najis berat. Ketiganya ini tidak boleh dijadikan sebagai produk halal. Contoh najis ringan itu ini nggak ada saya kira ya bahan yang najis ringan. Cuman dalam prakteknya itu bisa jadi mengkontaminasi. Yang punya anak kecil, anak laki-laki berumur belum 2 tahun yang minumnya hanya susu ibu, itu kan najis ringan. Tetapi kalau ibu-ibu nggak perhatian, pelaku usahanya nggak perhatian, anaknya pipis digendong, tangannya kena najis, maka dia menjadi mutanajis. Dan ketika dia megang bahan produk, bisa mengkontaminasi semua. Maka ya harus ada SOP, harus ada kebijakan halal yang diterapkan di dalam oleh pelaku usaha. Termasuk tadi chefnya, termasuk karyawannya itu harus menjaga kesucian. Jangan sampai abe terhadap najis, itu bisa mempengaruhi kehalalan dari produk yang dijual ya. Nah, ini penyelia halal nih harus hati-hati ya. Harus bisa menjamin bahwa karyawannya paham betul terkait dengan konsep najis ya. Dan bagaimana mensucikannya. Saya pernah kalau yang najis mutawasit itu apa contohnya? Darah, air Darah kencing orang dewasa, nanah, Kotoran hewan. Kotoran manusia, muntahan, kotoran hewan, nanah, apa lagi? muntahan, Muntah, minuman keras, bangkai hewan, bangkai. Itu harus perlu dimatikan yang 2 device itu. Oke. Itu harus diperhatikan oleh
oleh pelaku usaha dan penyelia halal. Jangan sampai di fasilitas kerja itu ada najis yang segala bentuk najis tentunya. Kalau misalnya tercemari, terkontaminasi, juga harus tahu bagaimana standar pensuciannya. Bagaimana standar penyuciannya? Kalau najis mutawasithah seperti apa? Dicuci dengan air mengalir, Pak Yai. Siram dengan Di, air mengalir sampai air hilang dengan aroma, rasa, dan warnanya. Itu dia. Ternyata konsep fikih diterapkan di dalam proses produksi halal. Harus divalidasi bahwa sifat najis harus hilang. Yang pertama adalah Rasa. launuhu, warna najis. Yang kedua, rihuhu, bau najis, aroma najis. Yang ketiga, to'muhu, rasa najis. Sekarang saya punya gini, usaha namanya kopi rusa, kopi rusa. Kopi apa Sumatera? Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak itu najis atau mutanajis? Mutanajis berarti ya. Mutanajis, ya. Bukannya dia kotoran luwak? Kotoran, ya. Sudah di Jadi proses. Bingung ya, ya. Emang kotorannya nempel ke biji kopinya Pak, tapi kan nanti proses pencucian untuk proses. Enggak. Sekarang kita kesepakati dulu. Kopi luwak itu benda najis atau benda mutanajis? Najis. Harus disepakati dulu. Kalau dia bilang itu najis, maka selesai. Nggak bisa dijadikan sebagai bahan produk ya. Itu mutanajis Pak Yai. Mutanajis. Itu tergantung pendapat ya. Sebagian ulama seperti di beberapa tempat di Sumatera Barat, di Malaysia, itu kopi luwak dianggap najis. Maka tidak bisa dijadikan sebagai bahan. Kalau MUI memandangnya sebagai benda atau zat mutanajis. Dalam satu ibarat, jika biji kopi tersebut itu ditanam dan tumbuh, berarti dia masih bisa disucikan. Artinya harus ada filter mana biji kopi yang sudah pecah atau yang belum. Kalau udah pecah berarti kan najisnya bisa sampai masuk ke dalam ya. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan, harus difilter. Yang kedua harus disucikan dengan benar. Divalidasi rasa najisnya. Bagaimana memvalidasi rasa najis hilang? Kalau warna, aroma bisa ya. Warnanya dilihat, oh warna najis sudah nggak ada. Aromanya udah nggak amis, nggak anyir. Kalau rasa di gimana validasinya? Bagaimana? Dirasakan? Dijilatkah? Kalau rasa ya memang harus dijilat ini. Jilat biji kopi yang baru cuci gitu? Emang rasanya gimana rasa najis itu? Pahit, manis, asam? Jemur dulu tuh Pak Yai. Jemur di sangrai baru dirasakan itu enak. Dirasakan. Iya, rasa najisnya seperti apa? Yo, samar-samar. Karena kan kopi kan apa Pak Yai? Kopi itu kan bentuknya biji kan. Artinya kalau biji itu kan yang terkena kotoran hanya kulit luarnya aja. Selagi dia tidak pecah. Iya. Nah itu artinya kalau bisa dicuci dengan air mengalir, terus kalau di Lampung kan juga dijemur, disangrai,
baru di mikroskopi. Artinya kan proses itu kan ya panjang. Itu loh, Pak. Iya. Kemudian Jadi kalau saya bilang tadi, ini kan mutanajis, perlu disucikan. Nah, mensucikan biji kopi itu kan harus menghilangkan 3 sifat najis tadi ya. Ya. Aroma, warna, dan Rasa. rasa. Nah, menvalidasi hilangnya rasa najis itu seperti apa? Dari Tekstur. kuningnya air bilasan terakhir Pak ya. Rasanya gimana? Adem apa panas? Ini harus ngerasain before dan after ya ya. Bebas, ya. Nah, itu dia. Iya, iya, Before iya. dan Mengecap dengan ujung lidah. Melihat kalau warna dan bau sudah, mungkin kita sudah yakin kalau itu sudah hilang, berarti rasanya. Ini harus saintifik, Bu. Harus saintifik. Rasa tadi aroma bau udah dicium. Warna dilihat. Oh, tadi warnanya hitam sekarang putih. Kalau rasa kan harus saintifik juga. Nggak bisa diyakini. Jadi salah satunya ya kalau kita audit ya dijemuk-jemuk. Apa dijemuk-jemuk itu? Dipegang. Pegang-pegang ini masih lunyu nggak? Lunyu, licin. Licin. Ya. Kalau licin berarti kan ada lendir di situ. Dan itu adalah salah satu sifat najis. Jadi rasa itu nggak harus pakai lidah ya, pakai tangan juga. Termasuk bisa pakai uji lab jika itu misalnya produk hasil samping dari industri Homer. Itu kan ada yang digunakan untuk produk halal. Nah, itu diuji lab. Apakah ada DNA alkohol Homernya atau tidak? Gitu ya. Najis ya, najis dan mutanajis. Kemudian cara pensucian juga harus sesuai standar. Metode pensucian itu kan ada 3 metode paling tidak. Yang pertama pakai air mengalir ya, curian mengalir. Sering kita dapati penyelia halal itu nggak paham konsep najis. Saya pernah mengaudit 3 rumah herbal itu yang tidak paham tentang najis. Meskipun dia santri saya lihat itu pakai peci, pakai jilbab, dan dia dari Rengel, Mbak Norma. Rengel kan desa santri ya. Iya, Pak. Benar. Sebelah utaranya Ngerong itu. Itu desa santri. Tapi saat praktek di dalam industri ini nggak paham, nggak bisa mempraktekkan konsep najis dan bagaimana mensucikan. Jadi dia sarang burung walet 1 kilo dia rendam. Dia tinggal di daerah Pamulang. Pamulang, dia masuknya Pamulang Timur, Tangsel ya. Direndam dalam air 1 baskom gitu, misalnya 10 liter gitu ya. Direndam sampai 5-6 jam. Itu 3 sifat najisnya sudah hilang. Warnanya sudah putih, aromanya udah anyirnya udah nggak ada. Terus rasanya juga di gini-gini nggak ada lagi kotorannya. Dijilat juga sudah segar. Kemudian untuk meyakinkan supaya dia higien, bersih, direndam kembali dengan air layak minum ya. 1 baskom lagi, 10 liter lagi. Itu sudah suci belum?
Halo tes, Pak Sihab, Pak Daryanto. Sudah suci belum? Bu Dika. 3 sifat najis sudah hilang. Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi direndam ya Pak Yai? Ya, direndam. Kalau direndam berarti ya najisnya belum hilang. Karena nggak mengalir itu. Ya, jadi najis itu ada klasifikasi, ada najis aini, ada najis hukmi. Yang aini itu jika sifat najisnya, zahirnya itu udah hilang semuanya, 3 sifatnya udah hilang. Tapi hukmi itu jika tidak disucikan dengan pensucian yang terstandar, pensucian syar'i, tadhiran syar'an itu tidak dianggap suci, masih najis. Contohnya tadi, harus air mengalir. Yang kedua dengan thariqatul mukasarah, ditambah debit airnya. Jadi minimal 2 kullah ya. Al-ma'ul katsir kullatani. Air banyak itu minimal 2 kullah. 2 kullah itu kita anggap saja 270 liter ya. Itu juga ada batasannya. Malam yatahammal an-najis. Selama tidak berubah menjadi dengan sifat najis. Contohnya remah potong ayam, itu meskipun debit airnya itu sampai ribuan, tapi yang dipotong, yang disucikan itu juga ribuan ayam, airnya berubah menjadi merah darah. Itu menjadi mutanajis. Selama dia tidak isi dan lober gitu, dia termasuk tidak mensucikan. Dan yang ketiga, cara penyucian secara syar'i adalah thariqatut taghyir, merubah sifat najis ya. Dan ini banyak dipraktekkan di industri besar, industri rumah sakit, industri hotel, perhotelan, industri rumah potong ayam besar. Itu nggak mungkin limbah cairnya itu langsung dialirkan ke sungai, termasuk laundry yang bekerja sama dengan rumah sakit atau yang lainnya itu harus diawasi terus, harus memenuhi standar AMDAL ya. Tidak boleh dibuang langsung ke sungai, tapi harus didaur ulang. Proses daur ulang itu kan menggunakan zat kimia ya, merubah sifat najis menjadi suci kembali. Pertanyaannya sekarang, ini HP saya kena, saya matiin aja ini apa, kok nggak jelas dia. Ini HP ya. Kalau misalnya kena kotoran ayam, bagaimana proses mencucikannya? Kayak tisu basah Pak Yai. Tisu basah ya. Oh masih aman, masih aman. Aman. Tisu basah. Tapi kadang kesandrian kita meragukan itu. Apakah benar-benar tisu basah itu mampu menghilangkan sifat najis? Atau di sarana fasilitas yang besar, itu masa mungkin disucikan dengan tisu basah? Bisa jadi fasilitas industri itu tidak boleh kena air. Apakah bisa disucikan dengan tanpa air? Apalagi kontaminasinya najis mughalladh tuh. Ada anjing yang masuk gitu misalnya. Dengan dihilangkan kotoran ayamnya dengan tisu basah lalu dikasih pasir Pak Yai. Pasir, waduh, itu kalau fasilitas yang industri besar malah rusak gitu pakai pasir. Sedikit hanya yang kena kotoran ayam.
Iya, iya, iya. Jadi ada fatwa kita. Izin menjawab siapa ini? Virus lalu basuh sampai warna, bau, rasa hilang. Oke. Ada fatwa terkait dengan pensucian fasilitas produksi dengan tanpa air, baik itu najis mutawasitoh maupun mughaladhoh. Ada beberapa fasilitas yang mungkin tidak boleh kena air. Kalau kena air dia akan rusak, ya. Maka boleh disucikan dengan tanpa air. Misalnya dengan udara berkompresi tinggi, ya. Itu dibolehkan. Ya. Dan kalau disucikan dengan tanpa air berarti tidak harus 7 kali bilasan seperti pensucian normal jika terkena anjing dan babi. Oke. 14.41 saya kembalikan ke Mbak Norma jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Bapak, ini sangat mengalir ya diskusinya tadi. Pak Yai, boleh bertanya Pak Yai? Tanya Pak. Iya, silakan. Pak, tadi kan pas sesi pertama bahwasanya untuk sertifikasi halal di Indonesia itu hanya berlaku untuk di Indonesia. Nah, bagaimana dengan produk yang dari luar negeri yang berlabel ML, makanan luar, yang sudah ada sertifikat ataupun label halalnya? Apakah juga harus diverifikasi kembali kehalalannya menurut standar di Indonesia, Pak Yai? Terima kasih. Oke. Ada 2 skema, Pak Daryanto. Yang pertama, produk tersebut diaudit oleh LPH dalam negeri, Lembaga Pemeriksa Halal dari Indonesia. Dan itu kita banyak lakukan. Saya baru pulang dari Cina itu selama 8 hari, mengaudit 2 produk vaksin di Kunming dan di Xiamen. Dan tanggal 2 saya diminta berangkat lagi untuk mengaudit rumah potong hewan di sana. Jadi ada 2 skema. Skema diaudit oleh Lembaga Pemeriksa Halal dalam negeri, atau skema yang kedua diaudit oleh LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri, yang sudah MRE, yang sudah di asesmen oleh BPJBH. Apakah biasanya itu asesmen itu terkait dengan auditor halalnya, penyelia halalnya, apakah sudah mengikuti pelatihan standar jaminan produk halal di Indonesia, kemudian bahan-bahannya serta standar jaminan produk halal apakah sama nggak dengan di standar jaminan produk halal di Indonesia. Kalau nggak sama ya tidak bisa tidak diterima asesmennya. Jadi dia tidak mendapatkan sertifikat LHLN yang bisa diterima di Indonesia. Problemnya LHLN itu biasanya mensertifikat produk dengan jangka waktu tertentu. Kalau produk kita kan selama tidak ada perubahan, selama tidak ada apalagi penambahan bahan, maka dia masih berlaku sertifikat halalnya. Tapi kalau di LHLN itu tergantung gininya, mau berapa tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang hanya 2 tahun, ada yang hanya 3 tahun. Nah, ini yang menjadi problem di situ, titik kritisnya. Yang kedua, produk tersebut harus didaftarkan di si halal, bahwa ini sudah sudah diaudit oleh LHLN dan diterbitkan sertifikat halalnya. Yang berikutnya problemnya, auditor halal di luar negeri itu kan nggak banyak. Dan biasanya pakai bon-bonan kalau bahasa Jawanya itu.
ngebon auditor halal di Indonesia. Apakah betul itu dilaksanakan atau tidak? Itu yang jadi problem di situ. Jadi ada dua skema tersebut, Pak Daryanto ya. Ya, iya Pak. Dan kalau perusahaan pelaku usaha itu biasanya malah seneng kalau diaudit langsung oleh LPH Indonesia karena sertifikat halalnya bisa seumur hidup. Biayanya mahal di awal tapi dia terus-terusan bisa berlaku. Karena Pak ya, terkadang kan maaf banyak yang dikesampingkan, lebih ke arah ke dead cash-nya saja. Karena sudah ada sertifikasi halal dari lembaga yang di luar negeri. Sedangkan kan yang tadi Pak Yai katakan bahwasanya proses sertifikasi halal di luar negeri dan di Indonesia beda. Secara detailnya kan beda. Itu. Iya, betul. Termasuk hasil kesepakatan dagang antara Donald Trump dengan Pak Prabowo itu kan juga ada beberapa hal yang ditolak oleh MUI ya. Misalnya terkait dengan beberapa produk kosmetik itu kan banyak bahan yang dari luar negeri yang belum ada SH-nya. Kemudian terkait dengan penyembelihan, di sana standarnya beda di SIMIK itu ya, bahwa juleha di sana nggak harus Muslim. Itu ya karena kita lemah di hadapan Paman Sam sana ya, itu yang jadi problem. Kita jadi objek dagang aja. Oke. Pada akhirnya kita tinggal pasrah ya Pak ya, dengan keadaan aja gitu ya. Tapi tetap kita suarakan ke Pak Menko dan yang lain. Ya, silakan Mbak Norma kalau ada pertanyaan lain. Baik. Tadi ada yang bertanya terkait ini, Pak. Nah, mengapa sih Pak menjaga makanan halal itu termasuk dari bagian menjaga agama? Menarik sepertinya, Pak. Oke. Syariat itu kan diturunkan untuk menjaga maqasid syariah. Jadi syariat itu ditegakkan untuk menjaga 5 hal yang daruri ya. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang halal, berarti kita termasuk menegakkan agama. Kalau kita mengkonsumsi yang haram, berarti kan kita melanggar agama, aturan agama. Termasuk hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kalau jiwa kita diberikan konsumsi yang non halal, maka bisa merusak jiwa kita, merusak akal kita, merusak badan kita. Apalagi tadi yang membahayakan, yang memabukkan, atau bahkan yang najis ya. Badan kita menjadi najis nanti. Jadi hifdzuddin, hifdzul nafas termasuk hifdzul mal ya. Sebab dengan bertransaksi dengan sesuatu yang haram, itu berarti kita mendapatkan rezeki yang tidak halal dan itu mempengaruhi pola hidup kita, mempengaruhi karakter kita dan juga anak-anak kita tentunya. Setidaknya ada 3 tadi, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal ya. Belum lagi hifdzul akal, menjaga akal tadi. Kalau kita mengkonsumsi yang memabukkan ya akal kita akan rusak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan mengkonsumsi halal kita termasuk menjalankan maqasid mempraktekkan mengimplementasikan maqasidus syariah. Oke.
Masih mute Mbak Norma. Ini yang kolom chat banyak ya Mbak Norma ya? Iya Bapak. Sebentar. Ada pertanyaan tadi dari, nah ini yang masih berhubungan dengan SPPG sesuai dengan tema pelatihan kali ini. Bagaimana Pak status kehalalan oprek pada SPPG atau stainless steel yang dalam proses pembuatannya untuk proses pembuatannya banyak dari luar negeri yang mana itu diduga menggunakan minyak pelumas dari unsur babi. Oke, ini ramai Karena ya. tidak ada Oke. label halalnya gitu Pak. Udah ada label halal? Karena tidak ada label Oh, halalnya, karena tidak ada jadi label halalnya. Oke. Saya ulang lagi tadi. Salah satu produk barang gunaan yang perlu disertifikasi halal yaitu yang bersentuhan langsung dengan bahan dan produk. Food tray itu secara fikih bisa meskipun dia salah satu bahannya adalah minyak babi, secara fikih ya, itu sudah dianggap suci kalau diadakan proses pensucian secara fikih. Tetapi standar SJPH menolak itu, bahwa pemanfaatan unsur babi dan turunannya tidak diterima di dalam produk halal. Maka MUI waktu itu mengundang BPJBH, Babe Haikal hadir, mengundang dari BGN, mengundang dari BNN, BSN, kemudian mengundang juga dari ALPI, Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal, kita undang juga Asosiasi Omreng, bahwa ditemukan secara faktual bahwa ada pemanfaatan unsur babi dalam proses food tray ini, dan itu mau dikirim besar-besaran ke Indonesia. Akhirnya dihentikan ya, dihentikan. Jadi kalau kita rapat sidang penetapan fatwa produk halal dan yang dilaporkan adalah SPPG, kita lihat food tray-nya sudah ada SH-nya atau belum. Kalau belum, kita pending dulu sampai ada jelas ini food tray-nya dari perusahaan mana. Kemudian kita mintakan di sana animal free document, dokumen yang menyatakan bahwa dia tidak ada penggunaan unsur hewani di dalam proses produksi ompreng food tray tersebut. Demikian Mbak Norma ya. Itu ada pertanyaan dari Mbak Widya Anggraini terkait dengan produk GMO. Genetical, M-nya itu apa Mbak? Kita sudah ada fatwanya. Pada prinsipnya GMO itu adalah boleh selama dipastikan bahwa mikroba itu ditumbuhkan di media yang suci. Nah, kalau produk mikrobialnya itu di pertumbuhannya ada media yang haram, yang najis, maka ditolak produk rekayasa genetika tersebut. Demikian ya Mbak Widya ya. Nah, nanti di file yang akan dibagikan oleh panitia itu sudah ada fatwanya. Mas Gali, udang termasuk kategori ikan laut. Ikan semua soydul bahri soydul bahri, apa saya lupa ayatnya, bahwa hewan laut itu adalah halal. Baik itu yang menyerupai hewan di daratan atau tidak. Misalnya ada seperti kuda laut, singa laut, apalagi. Itu termasuk kategori yang halal.
dan tanpa penyembelihan, termasuk udang ya. Oke, Mbak Norma, Oke, baik. udah habis? Semoga sudah terjawab ya Ibu terkait kejelasan putre atau ompre SPPG tadi. Lalu ini ada pertanyaan lagi Pak Kiai. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak karena waktunya sudah mau habis. Tuh. Untuk pertanyaan terakhirnya dari Ibu Widya Anggraini, bagaimana pandangan MUI tentang produk modern dari bahan baku hasil rekayasa genetika Pak atau GMO? Tadi udah saya jawab ya, barusan ya. Oh, iya. Baik. Mungkin sudah dicukupkan saja Pak pertanyaannya untuk Bapak Ibu sekalian yang pertanyaannya belum terjawab oleh Bapak Kiai Haji Miftahul, mungkin bisa ditanyakan kepada fasilitator masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup sesi Q&A hari ini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Pak atau closing statement untuk Bapak-Bapak Ibu peserta pelatihan penyelia halal UMK batch 31 ini. Oke, ini closing statement ya. Betul. Penyelia halal itu kan salah satu tugasnya memastikan bahwa bahan proses produksi di usahanya itu benar-benar sesuai dengan standar SJPH. Maka tugas Bapak Ibu semuanya adalah sangat luar biasa. Tidak hanya memastikan, tapi juga harus berani merubah jika ada bahan yang tidak sesuai dengan standar jaminan produk halal. Maka tugas Ibu itu sangat-sangat mulia karena salah satu unsur yang bisa menjadi garda terdepan untuk proses penjaminan produk halal di negara kita. Ya. Tapi tugas Ibu juga luar biasa sehingga tantangannya juga sangat berat ya. Karena penyelia halal itu kan unsurnya dia di bawah manajemen ya, di bawah pengusaha. Bisa jadi tekanan-tekanan itu berat. Dan Bapak Ibu kadang-kadang kalau nggak punya prinsip, dia akan mengikuti perintah dari atasannya. Maka saran saya, SJPH ini benar-benar dipegangin, menjadi komitmen perusahaan, sehingga SJPH bisa ditegakkan, bisa diimplementasikan di perusahaan yang Bapak Ibu semua menaungi. Demikian, semoga pertemuan di siang hari ini, sharing pendapat di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wallahu a'lam bishawab wa ilmuhu atam. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Pak Yai. Saya mohon izin ya. Silakan Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak. Baik. Untuk akhir kata saya selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya sesi hari ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak peserta pelatihan penyelia halal UMK batch 31. Terima kasih atas partisipasi aktif dan antusiasmenya dari sesi kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak Osep. Waalaikumsalam.